prihatin. Guru-guru yang pangkatnya sudah 4A tidak kunjung menaik ke 4B. Alasannya klasik, nggak bisa menulis. Saya pikir nggak ada guru yang nggak bisa menulis, cuman malas menulis. Kenapa malas menulis? Katanya nggak punya topik, padahal tiap hari Bapak Ibu ngajar, tiap hari Bapak Ibu menemukan. Tapi mengapa Bapak Ibu tidak juga menulis? Oleh karena itu MGMP harus hidup, harus berkembang. Apalagi ini kewirausahaan. Nah, nanti kalau 6 bulan Bapak dan Ibu sudah menemukan ide gagasan dan sudah mulai disemai di sekolah, akan saya tantang lagi 1 tahun ke depan. Saya ingin mendirikan korporasi. Ya, nanti anggota pertamanya adalah guru kewirausahaan. Kenapa tidak? Untuk apa korporasi itu? Untuk menyalurkan karyanya. Saya lihat anak-anak pinter bikin boneka. Tapi setelah jadi cuma ditaruh aja tuh di sudut sekolah aja pakai rak. Sekarang aja raknya udah banyak berabu, nggak pernah dilap. Satu sisi lagi ada yang pinter melukis. Tapi lukisannya cuma dipajang saja begitu. Nah, alangkah indahnya kalau kita bisa menyalurkan itu karya anak, bisa terjual, dan bahkan harapan saya bisa menghadirkan, ya Bapak Ibu ya dicatat ya, saya bisa menghadirkan seorang pengusaha untuk memberikan ilmunya dan memberikan peluang. Nah, sehingga nanti akan lahir tuh, katakanlah SMA di wilayah Jakarta Pusat. Nanti SMA X produknya ini, SMA B produknya ini, prosesnya produknya ini. Nah, produk-produk itu nanti kita bisa pasarkan. Saya bisa mengajak PD Pasar Jaya, Bapak dan Ibu. PD Pasar Jaya itu adalah perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta yang mensuplai segala urusan kebutuhan pokok di Jakarta. Mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan yang lain. Direkturnya masih teman saya, mudah-mudahan belum ganti. Saya pernah ngobrol sama mereka. Amin. Membantu. Hanya kitanya bagaimana, jangan cuma begitu saja. Jangan menganggap kewirausahaan hanya sebagai pelajaran tambahan. Nah, ini saya tantang nih, makanya saya bersemangat hadir di forum ini untuk menyemangati Bapak dan Ibu. Nah, Bu Ros sebagai pengelola di tingkat DKI boleh kapan-kapan nanti kita ketemu. Siapa? Yang di DKI-nya, saya ingin lihat. Kalau di wilayahnya melempem, di DKI-nya harusnya nggak boleh melempem. Harus lebih memberi contoh. Mudah kok. Nah, contohnya ya, ini sekedar contoh aja, saya mengilustrasi aja. Saya setiap akan mengajarkan sesuatu, saya itu melakukan dulu, Bu. Dulu ketika saya mengajarkan anak-anak supaya bisa menulis, saya sudah menulis dulu. Tulisan saya di surat kabar sudah ada, tulisan dalam bentuk buku sudah ada. Jadi saya mengajarkan itu, saya melakukan eksperimen dulu. Saya mengajarkan anak untuk bisa membuat majalah. Saya lakukan dulu. Mulai dari saya sebagai penulis biasa, sampai menjabat redaktur pelaksana, dan terakhir sampai saya menjabat pemimpin redaksi pada saat saya jadi guru. Kemudian saya mengajarkan untuk melakukan beternak. Saya sudah lakukan banyak ternak. Dan sekarang ketika saya meninggal, setelah saya dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan, saya dulu itu tahun 2004 itu dipindah dari guru menjadi pejabat di Badan Kepegawaian Daerah. Dari 2004. Maka sejak 2005, karya saya untuk guru itu sudah saya tanam saja itu, Bu. Saya bungkus, saya lakukan. Karena berpikir saya nggak akan balik. Tahunnya 2019 saya dikembalikan.
ke dunia pendidikan coba dari 2004 sampai 2019. Berarti 15 tahun. Is. Akhirnya saya kembali buka-buka lagi tuh yang udah dilakban di packing itu. Nah, ternyata alhamdulillah masih ada yang ini. Nah, saya mengajarkan itu. Nah, Bapak dan Ibu, peluang-peluang usaha di saat ini itu luar biasa. Yang paling gampang dan menjadi YouTuber. Nah, saya sampaikan sampai saya mengajarkan YouTube kepada teman-teman, saya sendiri akhirnya terilham. Saya juga sudah punya channel di YouTube. Silahkan buka. Namanya channelnya Cerdas dan Bahagia. Silahkan buka channel Hidup Cerdas dan Bahagia. Walaupun saya masih sibuk, alhamdulillah 9 video saya sudah buat. Nah, silahkan dibuka, tentunya nanti di like, subscribe, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini saya sebagai contoh. Kita ini harus berkarya. Hidup tanpa berkarya tidak bermakna. Oleh karena itu, MGMP dan seluruh anggotanya, ini ada moto bagus yang mungkin bisa dipakai. Moto ini saya dapat tadi setelah memberi pengarahan kepada MKKS, maju bersama, hebat semua. Nah, jadi anggota MGMP itu harus hebat. Apalagi pengurusnya harus lebih hebat. Kasih contoh. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu hanya ilustrasi, hanya ingin mendorong. Dan saya ingin ada kegiatan rutin yang bisa kita informasikan ke masyarakat. Apakah kalau ini sedang COVID, ya kita pakai webinar. Nanti disetting. Ya, ini tantangan saya ya. Yang ketiga kepada pengurus MGMP pusat ya. Nanti pengurusnya diskusi. Saya ingin ada sebuah pertemuan. Nanti dibuka secara umum pakai Zoom. Kemudian disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Kita hadirkan 2 narasumber. Ruangannya kita setting. Kemudian kita duduk di situ. Seperti talk show gitu. Topiknya nanti kita pilih. Topik yang kita pilih tentu tidak keluar dari kewirausahaan. Kita hadirkan di situ sehingga orang-orang atau kita tuh punya pemikiran, oh ya ini ada kegiatan seperti ini. Untuk apa ya? Untuk menambah wawasan kita. Saya aja masih terus belajar. Saya itu kalau nganggur, waktunya kosong, saya buka YouTube, saya cari informasi, setelah dapat saya pelajari, kemudian saya praktekkan. Senang kita. Jadi apa ya? Ada dinamika hidup gitu. Karena kalau kita hidup cuman bangun tidur, mandi, kerja, pulang ke rumah, mandi lagi, tidur lagi, ya hanya itu saja yang kita bisa dapat. Bapak dan Ibu, itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Saya kalau sudah ngomong itu nggak kelar-kelar ya. Nggak ada yang ngingetin lagi saya berapa menitnya. Tapi ada isinya semua, Pak. Oke, nanti bosan saya cukupkan saja. Daging Jadi, semua tuh. saya diminta membuka ya. Betul, tadi saya diminta membuka. Iya benar Pak. Oke, Untuk kalau membuka. saya diminta membuka, saya membukanya pakai pantun aja ya. Iya Pak, silahkan. Ya. Jika kita ingin sehat, Cakep. perbanyaklah silaturahim. Cakep. Mantap, mantap. Maka rezeki pun akan terbuka. Amin. Insya Allah. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan MGMP Prakarya dan Kewirausahaan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Suku Dinas DKI Jakarta bidang pendidikan yang telah membuka acara ini
Terima kasih banyak Pak, banyak sekali motivasi yang kita dapatkan pada hari ini dan sudah dicatat beberapa tantangan-tantangan yang tadi Bapak sebutkan, itu luar biasa, Masya Allah, memberikan solusi dan gambaran ke depannya produk-produk kita yang ada di sekolah nanti finalnya kemana seperti itu. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Baik, kita lanjut kepada acara selanjutnya yaitu mengenai diseminasi kisi-kisi ujian sekolah dan kartu soal kepada Ibu Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Kayaknya Bu Rosmala deh. Ya, saya membantu Bu Rosmala. Baik. Ibu Ros. Silakan di share screen aja, Ci. Nanti akan dipandu oleh Pak Duta kalau seperti itu. Baik. Saya nanti akan membantu untuk melengkapi. Monggo Pak Duta. Di mute. Mic-nya belum dibuka, Pak. Untuk gambaran kartu soal mungkin Bu Suci bisa share. Baik, sebentar Pak Duta. Pak Duta, teknisnya dari kisi-kisi soal dulu diberikan penjelasan walaupun tidak mendetail dari nomor 1 sampai dengan 45, selanjutnya baru ke kartu soal Pak Duta. Baik, terima kasih Ibu Rosmala. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh guru prakarya dan kepesertaan Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 1, dan saya perhatikan bisa diwakili dari beberapa wilayah, dari Jakarta Selatan, dari Jakarta Barat, dan dari Jakarta Timur. Gambaran dalam kisi-kisi ya, mungkin ini belum di-share ke dalam sebuah wilayah, tapi tadi sudah diinfokan oleh Ibu Rosmala bahwa kisi-kisi sedang di-share oleh dari Dinas Pendidikan ke Satuan Pendidikan di seluruh SMA Provinsi DKI Jakarta. Ya, walaupun kemarin dalam 2 minggu ini kita sudah melakukan bagaimana sih kita memahami ya dalam mengembangkan soal dari kisi-kisi ujian tulis ya. Pengertian dari kisi-kisi ujian tulis ini sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan tahun kemarin. Berbedanya di mana? Berbedanya kalau tahun kemarin itu dalam 4 aspek itu berada dalam satu kisi-kisi soal ya, khususnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu memiliki semua aspek bentuk kompetensi yang sama ya, baik dari aspek kerajinan, pengolahan, budidaya, dan rekayasa. Kemudian dari nomor 11 sampai dengan nomor 40 itu disesuaikan dengan kompetensi yang berada di dalam aspek-aspek yang diberikan oleh guru di setiap sekolah. Kenapa? Di dalam setiap sekolah itu memiliki sedikit perbedaan yang tidak sama. Contoh, di sekolah saya khususnya di SMA Negeri 54, saya menggunakan 2 aspek di dalam penulisan sebuah kisi-kisi soal. Yaitu yang pertama adalah aspek kerajinan dan yang kedua adalah aspek pengolahan. Nah, dalam hal ini berarti sekolah saya mengambil kisi-kisi khususnya di nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Itu berarti saya, tampilannya hilang ya Bu Suci ya.
Iya, hilang Pak. Ya, mungkin sambil menunggu, mungkin saya jelaskan sedikit. Dari nomor 1 sampai 10, semua aspek itu rata-rata memiliki kompetensi yang sama. KIKD-nya sama, kemudian materi sama. Salah satunya adalah bagaimana setiap soal itu memiliki tentang yang namanya bagaimana kewirausahaan itu timbul dan ada pengembangan dari bentuk kewirausahaan. Ya, coba kita tarik ke bawah dulu pada nomor 1 dan nomor 2, 3, naik ke atas sedikit Bu Suci, mohon izin. Judulnya dihilangkan saja, bukan dihilangkan, naik ke atas nomor 1, 2, dan 3, 4 kalau bisa. Oke, siap. Terima kasih Bu Suci. Jadi dalam sebuah aspek, kalau untuk tahun ini kisi-kisi itu berdiri dalam satu aspek sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di dalam sebuah sekolah di Jakarta Pusat itu misalnya kebetulan misalnya di SMA 20 menggunakan aspek pengolahan, ya. Tapi bisa saja dia menggabungkan aspek pengolahan dengan aspek kerajinan. Itu boleh digabung Bapak Ibu, tapi perlu diperhatikan ya. Kalau saya di sekolah SMA 20 misalnya melakukan pembelajaran di dalam ya sekolah itu, artinya bahwa jangan sampai kita membuat soal yang SKL-nya belum pernah kita ajarkan di sekolah tersebut. Jadi kalau SMA 20 misalnya Bu Suci membuat soal tentang kerajinan, dia jangan sampai mengambil kisi-kisi dari aspek kerajinan di luar itu. Jadi harus aspek kerajinan yang diambil. Jadi di situ ada, kita perhatikan misalnya dari soal nomor 1, di situ ada tentang yang namanya materi dimensi kewirausahaan. Jadi disajikan pernyataan tentang kewirausahaan itu seluruh aspek masuk Bapak Ibu. Ya. Jadi dimensi pernyataan kewirausahaan tentang kewirausahaan peserta didik dapat menentukan pengertian kewirausahaan yang sangat tepat. Kemudian level kognitifnya kita merupakan pada L1. Jadi kita perhatikan indikator soalnya. Kenapa? Dari soal ini kita perhatikan biasanya kalau untuk yang awal kita menggunakan soal yang low, ya. Jadi yang L1 itu adalah soal yang paling dasar. Artinya jangan sampai nanti kita lari dari kompetensi yang berada di dalam kolom kedua atau kompetensi dasar atau IPK, ya. Begitu juga nomor 2 dengan nomor 3. Kebetulan di nomor 2 ya, di situ ada, ini kayaknya salah, ada L1, ada L3 ya. Itu harusnya pernyataan yaitu L1. Jadi itu ada yang harus kita tentukan L1-nya yang mana, yaitu L3-nya dihapus ya. Kemudian yang kedua, tentang materi yang kedua adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Disajikan ilustrasi dan usaha peserta didik dapat memprediksi pernyataan keberhasilan dan kegagalan. Itu masuk ke dalam L3 ya. Itu dalam untuk soal nomor 2. Nah, di dalam aspek yang lain, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini saya memberikan contoh, itu bisa masuk ke dalam seluruh aspek Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah Bu, nomor 5. Bu Suci mohon izin. Yang ini buka. Ya, betul. Terima kasih. Saya yang share. Ya. Mohon izin, saya pikir Bu Suci. Baik. Nomor 2, itu kita perhatikan IPK-nya, memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, ya. Nah, di sini kita perhatikan ada IPK tentang kerajinan. Nah, di dalam aspek yang lain itu mungkin IPK-nya berbeda. Karena kebetulan saat ini yang ditampilkan itu adalah tentang aspek kerajinan, ya. Tapi di dalam aspek pengolahan nanti itu akan timbul bagaimana memahami perencanaan usaha pengelolaan dengan misalnya melakukan pembentukan sebuah bentuk makanan. Jadi ini saya kasih gambaran bahwa biasanya kalau tahun yang lalu kita nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu semua aspek masuk. Ya.
Tapi untuk tahun ini sekali lagi itu disesuaikan dengan satu aspek untuk satu kisi-kisi, ya. Tapi gambarannya tidak jauh berbeda, cuma di sini hanya pengembangan dari indikator berdasarkan evaluasi dari kisi-kisi tahun 2020-2021. Nah, indikator dari yang kedua, ya, KD yang kedua adalah itu diambil dari pembelajaran kelas 10 semester 1 tentang ide dan peluang usaha. Indikator yang diambil adalah disajikan pernyataan tentang kondisi lingkungan sekitar. Peserta didik dapat menentukan ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, ini kita masuk ke dalam L3 karena di situ memiliki lebih daripada satu bentuk, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus memberikan soal, bagaimana soal itu dapat menentukan bagaimana dia soal itu menentukan bagaimana peluang usaha itu berdasarkan sumber daya dan administrasi serta pemasaran. Kita berpatokan bahwa itu kita perhatikan, kita masuk ke dalam sumber daya yang kita sebut sebagai 5M, ya. Tapi di sini 5M-nya tidak ditampilkan, tapi di situ kalau kita lihat dari bahan itu adalah masuk ke dalam sumber daya dari 5M itu. Kemudian L-nya, ya, untuk level soal itu masuk untuk pemahaman yang ketiga, itu nomor 5. Kemudian yang nomor 6, ya, untuk IPK yang ketiga atau 37 yang diambil dari nomor materi kelas 10, ya, semester genap tentang analisa peluang usaha, ya. Kemudian disajikan 5 pernyataan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam penyajian bagaimana kita dalam pembentukan soal kisi-kisi, jangan sampai nanti kita membuat pernyataan itu tidak melihat dari IPK itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau sudah ditampilkan dalam 5 pernyataan, berarti Bapak Ibu harus mencari 5 pernyataan, kemudian menentukan 3 pernyataan yang termasuk di dalam analisa internal. Berarti di dalam jawaban itu siswa memilih misalnya sebuah pernyataan bagaimana setiap perencanaan usaha itu dengan pilihan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti siswa itu akan memilih dari 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan itu mana yang dianggap betul. Ya, dari contoh ini. Jadi kalau sudah masuk ke dalam yang pernyataan, itu mau diperhatikan bahwa pernyataan itu benar-benar berdasarkan dari IPK, dari berdasarkan kompetensi yang berada pada kolom kedua. Nah, ini masuk ke dalam L3. Oke, turun lagi Bu Rahma untuk soal nomor 6. Oke, terima kasih. Next sedikit Bu, mohon izin. Naik lagi. Sedikit aja. Ya, turun, maaf, turun. Jadi nomor 7. Maaf, ditarik ke atas Bu, mohon izin. Oke, ya. Nah, di situ Bapak Ibu perhatikan, di situ ada KD23, di situ kita perhatikan data bahan ajar untuk kompetensi yang diambil adalah 1, komponen perencanaan usaha, kemudian sumber daya, kemudian yang itu diambil untuk soal. Diperhatikan indikator soal, ya, disajikan ilustrasi yang berkaitan dengan ide dan peluang usaha peserta didik dapat menentukan perencanaan usaha yang tepat. Ya, berarti anak itu diberikan sebuah gambaran bagaimana dia dapat menciptakan sebuah ide dengan memilih salah satu di antara jawaban 5 jawaban yang kita ambil salah satu yang dianggap betul. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam materi sumber daya. Disajikan jenis-jenis sumber daya, berarti jenis-jenis sumber daya itu diperhatikan, itu hampir sama dengan tadi Bapak Ibu, soal nomor 3 dan 4. Ya, disajikan dalam bentuk 5 komponen, ya kan? Nah, di sini kalau untuk menentukan disajikan jenis-jenis sumber daya, berarti Bapak Ibu harus melihat IPK-nya seperti apa, ya. Sumber daya yang kita perhatikan itu ada 5 yang kita perhatikan. Peserta didik dapat menentukan salah satu jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi, ya.
Berarti kalau kegiatan produksi berarti masuk ke dalam proses bagaimana membuat produksi itu timbul. Masuk ke dalam L3 untuk materi sumber daya dengan soal nomor 8. Kita langsung lari ke nomor 10, Bu. Silakan, mohon ditarik ke atas. Pak Duta, mohon maaf. Ya. Selamat datang kepada Bapak Rasmadi MPD selaku PLT Kepala Seksi Pendidikan Suku Dinas Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selamat siang Bapak Rasmadi. Selamat siang. Baik Pak, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Rasmadi untuk memberi semangat kepada kami selaku anggota dari MGMP Jakarta Pusat seperti itu Pak? Tadi udah dijabarkan oleh Pak Kasudin lah panjang lebar. Bapak masih ikut apa enggak ya? Kalau Bapak ada kepentingan di luar nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa keluar dari Meet juga nggak apa-apa seperti itu Pak. Ini kan lagi materi aja dulu. Nanti saya terakhir nggak apa-apa. Oh, Baik Pak Rahmadi, matur nuwun sudah hadir di dalam kegiatan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon izin Pak Rahmadi ya. Jadi untuk yang berikutnya tentang materi dari langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha ya. Di situ indikator yang diambil adalah disajikan wacana penyusunan perencanaan usaha peserta didik dapat menentukan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Nah, kita perhatikan di situ ada indikator siswa atau peserta didik dapat menentukan dari langkah-langkah. Berarti Bapak Ibu harus melihat langkah-langkah bagaimana dari materi itu dapat dilakukan, bagaimana dia menyusun bentuk penyusunan sebuah perencanaan usaha dari kerajinan. Ya, materi ini diambil dari materi kelas 10 ya pada semester genap. Nah, itu masuk ke dalam level kognitif L3 yang masuk ke dalam poin 10. Nah, di sini sudah saya kasih gambaran Bapak Ibu. Jadi untuk bagaimana dengan aspek yang berikutnya, karena apa? Kalau kita bahas untuk seluruh aspek, artinya bahwa waktunya tidak akan cukup Bapak Ibu, karena memang kita butuh cukup banyak, tapi gambarannya adalah apa? Untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 itu hampir sama di dalam semua aspek. Cuma bedanya kompetensi yang diambil itu berdasarkan dari aspek di sini kita ambil aspek kerajinan, nanti yang kedua diambil dari aspek pengolahan, yang ketiga diambil dari aspek budidaya, yang keempat diambil dari aspek rekayasa. Jadi secara garis besar ya dari 4 aspek yang diambil nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu pengajar yang berada di sekolah masing-masing di satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena kalau kita menentukan, oh iya ini sekolah ini aspeknya ini kan tidak mungkin. Karena itu dikembalikan kepada sekolah Bapak Ibu, misalnya SMA 20 ternyata kerajinan. Kemudian SMA 25 misalnya rekayasa. Kemudian SMA penabur itu misalnya budidaya. Ya. Artinya dari level-level diperhatikan, dari contoh-contoh yang tadi, ada misalnya menyajikan 5 contoh. Berarti Bapak Ibu harus memberikan 5 contoh dalam indikator soal yang dipilih. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Dari nomor 11 sampai dengan nomor 40 secara umum itu mengambil dari kewirausahaan berdasarkan dari aspek yang diambil. Ya, di sini saya kasih contoh untuk nomor 12 ya. Di situ terima kasih Bu Rahmawati. Pada nomor 12 itu diambil materinya dari kelas 11 semester 1 tentang kompetensi pendukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Ya. Nah, di situ kita perhatikan di situ materinya adalah teknik pengemasan kerajinan artefak budaya lokal. Nah,
Nanti di dalam aspek yang kedua dengan ketiga itu mungkin indikatornya tidak bisa sama dengan ini karena kita terfokus di dalam indikator dalam pengolahan kerajinan ini. Di pengolahan berbeda. Saya kasih contoh dalam indikator soal dalam materi aspek kerajinan di sini. Teknik pengemasan kerajinan atau budaya lokal yang diambil dari materi kelas 11 semester ganjil. Indikator soal yang diambil di sini adalah disajikan beberapa contoh kerajinan atau budaya lokal. Peserta didik dapat menentukan teknik pengemasan yang tepat. Nah, di dalam teknik itu kita memiliki ada 3 bagian. Berarti kita bagian teknik mana yang dianggap tepat di dalam teknik pengemasan kerajinan atau budaya lokal. Kita masuk ke dalam level kognitif 3 dari pilihan ganda. Ya. Untuk soal nomor 12. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana untuk melakukan penulisan soal yang baik? Kita perhatikan level kognitif ini itu sebaiknya berdasarkan dari yang sudah di-share oleh kepala dinas pendidikan melalui satuan pendidikan. Nanti kalau misalnya belum diterima oleh Bapak Ibu, nanti dibantu ya Bapak Ibu oleh Ibu Suci atau oleh Ibu Lara atau oleh Ibu Rahmawati ya. Karena kemarin MGP Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan finalisasi dari kisi-kisi dan hari ini sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bertanya tentang kisi-kisi hal ini sebelum kita lanjutkan. Silakan Bu Suci. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Duta? Kayaknya nggak ada, Pak. Belum, oke. Baik. Jadi gambarannya Bapak Ibu, jadi sekali lagi aspek yang dipilih oleh sekolah Bapak Ibu kita perhatikan. Tadi sudah saya kasih gambaran secara umum bahwa nomor 1 sampai dengan nomor 10 adalah tentang materi tentang kewirausahaan. Dari seluruh aspek itu hampir mirip, ya, tidak jauh berbeda, cuma berbedanya adalah di dalam materi, di dalam tentang aspek yang diambil oleh Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana kita membuat dalam soal, ya, tadi sudah saya kasih gambaran, misalnya tentang materi bagaimana kewirausahaan timbul, kemudian itu berkembang, kemudian membuat bagaimana soal itu bisa dipahami berdasarkan indikator yang kita buat, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam pembuatan soal di situ mungkin Bu Rahma diberikan contoh untuk satu soalnya atau mungkin ada contoh satu soal, mungkin silakan Bu Rahma ditampilkan satu soal saja Bu tentang kerajinan atau pengolahan, silakan. Oke. Pak Duta sambil menunggu Bu Rahma untuk share screen, saya mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ingat ya, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah proses belajar. Jadi mohon saya sih berharap bahwa teman-teman benar-benar memanfaatkan momen ini. Nah, karena ini pengalaman saya saja ya, ketika misalnya menganalisis atau mereview kartu soal yang sudah dibuat oleh teman-teman itu masih banyak di antara kita yang ternyata belum tepat untuk mengimplementasikan dari indikator soal. Jadi indikator soalnya diminta misalnya kan disajikan pernyataan, tiba-tiba nanti di soalnya yang disajikan adalah wacana atau langsung pertanyaan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya berharap sekali sama aja lah kayak kita dengan anak ketika belajar secara daring. Kesulitannya kan di sini ya, bahwa kita tidak bisa terlalu mengidentifikasi ketercapaian dari kita masing-masing. Oleh karena itu, ayo sama-sama manfaatkan. Kalau menurut saya, Bapak dan Ibu yang saat ini lagi pegang atau pakai laptop kerja, punya kartu soal yang sudah dipakai beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kalau saran saya itu diminta untuk kita review bersama-sama, supaya dari contoh itu justru
kalau bagi saya lebih senang dipreteli orang rame-rame nih, itu akan jadi harta saya yang paling berharga nanti ke depannya, daripada saya menganggap bahwa saya bisa, ternyata pada implementasinya ternyata saya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, mohon maaf Bu Rahma, mungkin ini kan soal, kalau boleh yang kartu soalnya Bu. Kartu soal Bu Rahma. Kartu soalnya Bu Rahma. Kalau apakah Bapak dan Ibu ada yang punya kartu soal? Mungkin Bu Magda punya? Mungkin dari penabur? Tidak ada Bu, saya baru soalnya. Dari penabur Jakarta Pusat? Nih. Ayo. Penabur Ibu. dengan Kanisius biasanya komplit. Ya, Kanisius Menteng ini saya udah kenal dengan dan pernah berkunjung ke sana, saya terus terang ke Kanisius Menteng. Ya, Bu Nur Fadila juga mungkin sudah menyiapkan kali dari kemarin, silakan. Untuk kartu soal ya, Bapak Ibu. Kartu soal dengan soalnya satu saja Bapak Ibu. Ya, nanti di kartu soal sudah akan ada komplit tuh. Kebetulan kami penabur kan karena kemarin kita harus sudah menyusun kisi-kisi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya salah satu timnya, kami jadi sudah membuat kisi-kisinya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Fadila ditampilkan satu saja kartu soalnya. Kita bahas bersama untuk satu soal supaya teman-teman bisa memahami. Oke. Saya bisa izin share screen? Silakan Ibu Nur Fadila. Ini saya contoh aja ya Bapak Ibu, ini satu. Iya, baik. Ini salah satu kisi yang ada di kisi-kisi kami Bapak Ibu tentang karakteristik kewirausahaan untuk kelas 10 ganjil. Seperti yang tadi Pak Duta bilang, kalau misalnya kewirausahaan itu kan bisa memenuhi 4 aspek kita ya. Ada kerajinan, pengolahan. Nah, ini kalau misalnya yang pertama ini kami tentang karakter kewirausahaan menurut William Bygrave yang disebut dengan 10D. Nah, ini levelnya karena masih pemahaman, penghafal, jadi levelnya L1. Gitu. Ini salah satu contohnya, Bapak Ibu. Kewirausahaan dan melaksanakan kegiatan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan pantang menyerah. Nah, itu menurut William Bygrave ini, karakteristik ini disebut karakteristik yang mana? Nah, ini yang determination. Seperti itu sih, Pak, contohnya. Ya. Terima kasih Bu, ini salah satu contoh yang cukup bagus, tapi yang perlu diperhatikan adalah satu, jangan sampai kita memberikan sebuah tentang indikator, itu jangan sampai anak itu tidak memahami, karena yang tahu peserta didik itu kan adalah kita, ya. Jadi yang memahami peserta didik itu adalah kita, jangan sampai nanti kita buat soal itu yang anak-anak itu tidak pernah kita berikan. Betul, Pak. Ya. Nah, pengalaman artinya gini, mungkin di penabur mungkin gurunya tidak banyak Bapak Ibu, tapi khusus untuk di beberapa sekolah ini pengalaman Bapak Ibu. Ini kelas 10-nya ngajar guru A, kelas 11-nya guru B, kelas 12-nya guru C. Tapi antara guru A dengan guru B dengan guru C itu tidak ada koordinasi. Komunikasi ya. Tidak ada komunikasi, artinya wah dulu gini, oh dia kemarin udah pensiun, akhirnya cuek, akhirnya harusnya saling berinteraksi antara guru kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 supaya soal yang kita berikan memang kisi-kisi itu nanti siswa itu akan kita berikan Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita kasih soalnya, tidak. Jangan sampai nanti terjadi komplain karena ada kejadian Bapak Ibu, bukan di ujian sekolah sih, sebenarnya di ujian misalnya UTS. Pak, ini materi tidak pernah dikasih, kenapa soal ini? Itu yang ngasih guru ini. Jangan sampai kita melempar seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita yang membuat dan kita harus tahu bahwa anak itu sudah memahami dari materi itu, ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau di penabur Kanisius mungkin itu mungkin gurunya tidak pernah ganti ya Bapak Ibu. Tapi untuk di sekolah-sekolah khusus itu mungkin mohon diperhatikan. Jadi yang ngajar kelas 12 itu bertanya dulu ke kelas 10 11. Ya. Bapak Ibu, apakah materi ini sudah diberikan belum? Ini pernah terjadi Bapak Ibu di sekolah negeri dan moga-moga tahun ini tidak ada laporan bahwa ini soal ini tidak pernah diberikan materi seperti itu. Ini secara gambaran ya Bapak Ibu, mungkin mohon izin Bu Rosmala untuk hal ini. Sedikit Pak Duta mungkin membantu ke Bu Nur Fadila. Kalau boleh ya kita diskusi untuk yang indikator soal Bu. Menurut saya apakah tidak terbalik yang Bygrave-nya itu, William Bygrave itu adanya di bawah, karena ini kan option-nya yang maunya ke William Bygrave-nya.
Disajikan sebuah pernyataan tentang karakteristik kewirausahaan. Ini harusnya dibawa. Kemudian peserta didik mampu menentukan karakteristik yang tepat sesuai. Peserta didik mampu menentukan karakteristik yang tepat sesuai dengan pendapat William Bygrave dalam kurungnya 10D. Karena saya lihat optionnya ini pertanyaan terbalik dengan yang ada di indikator. Jadi tersebutnya dihapus, Bu. Iya. Yang ini saya hapus yang di atas ya. Iya. Boleh dipindahkan ke bawah. Jadi tersebutnya dihapus. Jadi gini, Bu. Iya. Sesuai dengan pendapat peserta didik mampu menentukan karakteristik berdasarkan pernyataan tersebut. Pernyataannya di atas. Di atasnya yang menentukan karakteristik berdasarkan pernyataan sesuai dengan pendapat William Bygrave. Disajikan salah satu pernyataan. Itu udah benar. Tentang karakteristik kewirausahaan, peserta didik mampu menentukan karakteristik sesuai pernyataan. Tadi kan yang pernyataan kan dihapus tuh. Naikkan ke atas. Sesuai pernyataan. Sesuai. Atau berdasarkan pernyataan, Bu. Maaf. Berdasarkan pernyataan. Sesuainya turunkan ke bawah. Berdasarkan pernyataan. Sesuai dengan pendapat. Dannya buang. Dannya di drop aja. Sesuai pendapat. Ya, drop aja. Pendapat N-nya ditipu. Iya, sip. Iya. Oke. Jadi kan cocok ya ke soalnya ya. Oke. Nah, di bawahnya ada soal uraian nggak? Nah, ini kadang-kadang suka-suka soal uraian, pedoman scorannya banyak yang suka nggak buat. Bu Nur Fadila bikin soal uraian nggak? Oh iya, untuk penabur kebetulan kami hanya 50 PG, Bu. Oke. Jadi nggak ada uraian. Ya, Bu Nur Fadila, soal uraian mungkin pernyataan 1, 2, 3, 4 ada pilihannya 3 yang betul. Mungkin ada soal yang seperti itu. Oh iya, bentar saya cari ya, Pak. Ditarik aja ke atas, Bu Nur Fadila. Bentuknya ada yang apa, Bu? Bentuknya apakah semuanya pilihan berganda atau kok ada perganda kompleks atau isian singkat mungkin? Enggak ada, Bu. PG. Oh, enggak ada. Iya. Jadi 50 soal PG. Jadi keleluasaan sekarang untuk membuat soal dalam bentuk soal yang mungkin lebih bervariatif itu memungkinkan anak-anak untuk lebih memancing ya kemampuan menganalisa soal, karena kan kalau dia hanya PG itu cenderung hanya yang penting dia bisa memilih antara A, B, C dan sampai dengan E. Itu mungkin ini berarti nih kita pengurus wilayah nih punya job sudah kelihatan nih. Nanti mungkin kita perlu nih pelatihan untuk membuat contoh-contoh soal dalam bentuk yang bervariatif, tidak hanya pilihan berganda. Iya, seperti itu. Oke, coba saya mau tahu juga, mohon maaf, apakah ada yang menggunakan soal uraian dalam pelaksanaan ujian sekolahnya? Atau Pak Rasmadi ingin menyampaikan sesuatu? Karena saya lama, Bu. Oh. Nanti kalau saya itu lama nanti, Bu. Selesaikan dulu. Oke, monggo Pak. Terus soalnya open mic, jadi saya takut Bapak mau menyampaikan sesuatu. Oke, siap. Ada yang siapa? Ada yang pakai soal uraian kah di sekolahnya? Bu Melinda, soalnya semuanya PG? Iya Bu, kebetulan di SMA 7 kita semuanya PG soalnya. Oke. Oh, Kanisius nih biasanya tingkat analisanya tinggi. Pak Antonius gimana? Di Kanisius nih banyak inspirasi sebenarnya buat kita nih. Bagaimana Pak Anton? Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadiahnya ya. Pak Antonius mungkin bisa berbagi dari Kanisius. Oh enggak. Mungkin tidak terdengar. Yang lain mungkin tidak ada. Mungkin semuanya menggunakan PG. Ibu Lara sudah hadir kah? Ibu Lara?
Lara sudah hadir. Ada Pak. Coba ditampilkan untuk yang pernyataannya dari soal yang ada di bola. Soal uraian di mana Pak? Yang ada pernyataan Bu. Contoh, kalau nggak salah nomor 12 apa? Aspek mana Pak? Aspek mana aja yang punya Ibu aja, ya dipegang sama Bu. Kayaknya saya lagi nggak pegang laptop, jadi bingung menampilkan. Sambil nunggu Bu Lara. Tadinya saya sebenarnya kan mau nampilin yang soal untuk yang uraian Pak, karena kan kita kan kalau uraian kan suka ada korektor 1, korektor 2, supaya ada selalu disampaikan supaya tidak terlalu jomplang tuh. Kebiasaan kita kan bikin soal uraian tuh bagaimana feel ketika mau lagi ngoreksi. Kalau feelnya lagi bagus, lagi ngoreksi, sudah ada sesajen depan mata, lagi semangat kan, semua diurek-urek tuh kerjaan anak. Nanti udah mulai capek, udah tinggal nilai-nilai centang-centang. Kalau perlu nanti pakai penggaris yang panjang, yang nilainya bagus. Nah, tadinya saya mau ngasih itu, tapi karena kebanyakan nggak pakai, Pak. Jadi mungkin next time aja untuk contoh soal uraian dengan menggunakan pedoman penskoran itu. Oke, Bu Lara. Oke, Bu Rosmala. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Lara untuk contoh kartu soal yang untuk tahun ini. Saya ambil contoh yang aspek kerajinan ya Pak, yang sudah lengkap. Langsung masuk ke uraian Bu. Yang uraian Bu, turun ke bawah 41. Sebentar Pak. Bapak Ibu, ini contoh aspek yang sudah dilakukan di MGMP Jakarta Timur, dan Bu Lara merupakan tim pengembang dari MGMP Jakarta Timur dan merupakan tim kurikulum dari MGMP Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Jakarta Timur ini baru jadi satu paket, tapi baru digunakan secara internal. Mungkin Bu Lara langsung dijelaskan saja untuk soal nomor 41. Saya serahkan ke Ibu Lara. Kalau pernyataan, kalau nggak salah nomor 1 pernyataan, Tura. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu yang saya hormati di MGMP PKWU wilayah Jakarta Pusat dan wilayah lainnya. Ini sekedar sharing mengenai apa yang sudah kami lakukan di MGMP PKWU Jakarta Timur, di mana pertemuannya diadakan di hari Jumat lalu. Adapun soalnya itu baru kami tampung, belum kami validasi semuanya, karena sampai saat ini kami sedang masih on proses untuk pengumpulan 4 aspek. Dan kalau di sini baru jadi aspek kerajinan, dan untuk format kartu soalnya ini adalah format yang kita ikuti yang berdasarkan dari kasih kurikulum. Terus dilanjutkan untuk di sini kalau kerajinan, bidang kerajinannya mereka langsung jawabannya di bawah gitu. Jadi tidak terpisah dari tabel tersendiri. Baiknya sebenarnya sih pedoman penskoran tersendiri di bawahnya gitu. Oke, ini untuk kompetensi dasar. Kalau di kerajinan nomor 41 sesuai kisi-kisi, yaitu memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Materinya karakteristik wirausahawan, dan indikator soalnya adalah disajikan profil seorang wirausahawan. Peserta didik dapat mengidentifikasi 3 ciri-ciri seorang wirausahawan.
Dan ternyata soalnya dibuat oleh salah satu guru di wilayah JT. Dia bercerita tentang Bob Sadino. Lalu di sini dibilang sifat apa yang harus dimiliki oleh wirausaha